haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku kasih Tuhan buat kemurahan-Mu bagi kami. Kami datang hari ini di hadirat-Mu. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami datang merendahkan diri kami di hadirat-Mu Tuhan. Layakkan kami hari ini. Tahirkan setiap kami. Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau lah yang menguji batin dan hati orang. Engkau memperhatikan kami dan kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Pimpin kami, rapi kami, memuliakan Engkau hari ini Tuhan. Layakkan kami, terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya melayani. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LC di mereka. Layakkan kami semuanya, rapi kami dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan isi hati-Mu, menyatakan kasih-Mu Tuhan. Bantu rapi hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati kasih-Mu yang besar malam hari ini. Lewat firman Tuhan yang diperdengarkan di tengah-tengah kami. Pernyataan kasih-Mu Tuhan bagi kami semuanya. Engkau tahu keperluan kami, Engkau tahu kebutuhan kami Tuhan. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini juga Tuhan tolong untuk bersama-sama kami memuliakan Engkau. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Nyata pertolongan Tuhan. Lingkungan kami Engkau berkati dengan sukacita, dengan kami sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik,
Bapa yang murah hati, yang mengasihi kami, yang sudah berkenan hadir hari ini. Jikalau ada fase kegelapan jahat pekerjaan iblis dan setan, apapun bentuknya yang mengganggu kami saat-saat beribadah, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya di dalam nama Yesus yang merasakan keluar yang nyata oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, kami perlaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk. Haleluya, dan bersyukur begitu nyata dan sungguh terbukti kasih Tuhan lewat pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan kita lewati. Dan hari ini kita boleh ada sebagaimana adanya, beribadah kepada Tuhan, memuliakan Dia, bersyukur buat kasih-Nya yang sudah dinyatakan. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya, kita angkat pujian kita. Roh Kudus hadir di sini.
kasih Tuhan bagi kita dicurahkan Roh Kudus menyertai kita untuk memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan, masih kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Penebusku, saya dan kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Allah itu baik. Hallelujah.
Dan hari ini juga kita boleh menikmati kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan yang akan diperdengarkan sebentar lagi bagi kita. Dan kita akan menikmati firman Tuhan. Saya mengajak kita semua bersama kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Karena pujian kita semakin mulia. Dia mengubahku.
merasakan Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami, melindungi kami, memberkati setiap pekerjaan kami. Oleh sebab itu Bapa, malam hari ini dengan kerendahan hati kami membawa seluruh hidup kami Tuhan, memuji memuliakan nama Bapa. Bahkan malam hari ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman-Mu, sehingga kami boleh lagi Tuhan mengenal Engkau, sehingga kami bisa menjadi serupa dengan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih oleh surabi kami semua yang boleh hadir di tempat ini, mulai dari yang termuda hingga yang tertua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya nama anak-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Di nama Tuhan saya persilakan dulu kembali. Tuhan, kembali saya menyapa sidang jemaat yang boleh hadir malam hari ini. Salam sejahtera nama Tuhan Kristus. Shalom. Sama Tuhan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan selalu menyertai kita. Puncak tertinggi kita sebagai kita anak-anak Tuhan adalah ketika Tuhan menyertai kita. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, susah apapun yang terjadi, ketika kita sudah beserta Tuhan, Tuhan menyertai kita, tentu kita mampu melewatinya. Seperti pujian tadi, semakin hari maunya hidup kita yang diubahkan gitu ya. Bukan hanya melalui perkara jasmani saja yang diubah Tuhan, tetapi kita mau bahwa semakin hari kehidupan pribadi rohani kita itu semakin hari semakin sama dengan Tuhan gitu ya. Malam hari ini sebelum kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang berdoa kepada Tuhan, kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-18. Nanti kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Perikopnya mengatakan bahwa pelajaran dari tukang periuk gitu ya. Dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa sering kali kita dengar begitu ya, ada pengkhotbah atau hamba Tuhan mengatakan Allah itu kasih gitu ya. Kita baca juga Allah itu kasih, Allah mengasihi kita. Tetapi tak bisa dipungkiri ketika kita dalam permasalahan, ketika kita dalam hal yang tidak baik, akan muncul pertanyaan klasik yang mengatakan bahwa kalau Tuhan itu kasih, mengapa kok Tuhan izinkan banyak masalah yang terjadi gitu ya. Bukan hanya kita gitu ya, tokoh-tokoh Alkitab juga sering mempertanyakan itu ya. Kalau Tuhan itu adil, Tuhan itu penuh kasih, mengapa gitu ya, mengapa ini terjadi. Namun satu alasan yang perlu kita pelajari dan kita mesti tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu setiap proses-proses yang terjadi, tentu saja itu membentuk kita supaya kita ini anak-anak Tuhan yang tinggal di dunia itu semakin serupa dengan gambarnya. Ingat ketika manusia jatuh dalam dosa, kalau kita Roma mengatakan bahwa manusia itu sudah hilang kemuliaan Allah. Makanya kita dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, kita banyak mengalami proses-proses supaya semakin hari kita dipulihkan, kita bisa kembali serupa dengan gambar Tuhan. Dulu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, gambar Tuhan sudah rusak. Oleh sebab itu Tuhan itu berfirman kepada Nabi Yeremia supaya Nabi Yeremia melihat bagaimana kalau Tuhan itu dibaratkan sebagai seorang pejunan yang merubah gitu, atau membentuk kembali bencana yang sudah rusak. Bangsa Israel di masa itu tentu saja melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan katakan, ayo bertobat dan perubahi tingkah lakumu. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman, tentu saja banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu karena kecerobohan kita, entah atau seizin Tuhan, atau dari mana saja. Ketika kita menghadapi proses itu, yang Tuhan inginkan supaya kita menghadapinya dengan sikap dan sifat yang positif. Mari kita belajar malam hari ini. Tuhan katakan pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Kita baca bersama Yeremia pasal 18 ayat 1. Nanti kita baca
bersama-sama perlahan supaya kita bisa menikmati pembacaan firman Tuhan, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau sudah menemukan, kita bisa baca bersama-sama. Yeremia 18 ayat 1 sampai 12. 1, 2, 3, ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah Tuhan Priu. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah Tuhan Priu, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang priuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurencanakan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keruntuhan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu kukatakan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Kita sudah membaca, tadi sudah kita baca bahwa Tuhan itu ya pelaksana seorang terjunan, dan kita bagaikan bejana. Gitu ya. Kalau kita lihat atau kalau sidang jemaat boleh memperhatikan bahwa bejana itu terbuat dari tanah liat, gitu ya. Sebelum dibentuk, tanah liat itu akan diperiksa, tanah-tanah yang terbaik. Kalau di tanah itu ada nanti pasir, ada batu bebatuan, kayu, kemudian akan diambil, gitu ya. Kemudian dibentuk sesuai dengan maksud si penjunan itu, dibakar, gitu ya, dibentuk lagi. Banyak proses yang terjadi sehingga bejana itu bisa dipakai dan berguna. Kalau ada yang rusak, tadi dikatakan bahwa di tangan penjunan itu, di tangan tukang periuk itu akan dibentuk kembali bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Artinya dalam kehidupan kita itu seperti bejana dari hadapan Tuhan. Banyak hal yang terjadi di kita sehari-hari. Tentu semua itu punya tujuan dalam hidup kita. Bangsa itu tadi dikatakan Tuhan bahwa ketika Tuhan sudah merencanakan hal yang tidak baik, gitu ya, mendatangkan malapetaka, ketika kita berubah, Tuhan menyesal. Tetapi ketika kita itu Tuhan sudah berencana untuk mendatangkan hal yang baik,
tetapi melihat tingkah laku kita. Tuhan yang besar. Oleh sebab itu malam hari ini kita belajar apa tujuan pembentukan itu, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak bertanya lagi, mengapa kalau Tuhan itu kasih, mengapa banyak kesulitan, banyak persoalan terjadi. Kalau benar-benar ikut Tuhan itu sungguh-sungguh, kok seperti ini gitu ya. Jadi sehingga pertanyaan itu boleh kita jawab bahwa tujuan pembentukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam proses-proses yang kita alami, dalam keadaan apapun gitu ya, bukan saja dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang terberkati, justru banyak sekali proses pembentukan yang harus dituntut supaya kita bisa berubah. Mengapa pembentukan itu terjadi? Supaya kita kembali gitu ya, kembali serupa dengan Tuhan. Kita baca dalam Roma 3 ayat 23. Ingat dasarnya bahwa mengapa semua proses yang terjadi dalam hidup kita itu ada gitu ya, supaya kita itu kembali gitu ya, pada kemuliaan Tuhan. Ingat waktu Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, bahwa manusia itu semua sudah kehilangan arah. Makanya dari proses-proses yang kita alami itu Tuhan ingin membentuk kita, karena kita sudah rusak gitu ya. Makanya banyak yang terjadi dalam hidup kita supaya kita gitu ya, bisa berubah, supaya kita bisa menjadi serupa dan kembali serupa dengan gambaran Tuhan. Karena Tuhan dulunya sudah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Mari kita baca Roma 3 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kita seperti bejana tadi, ketika sudah rusak, dan Tuhan ingin bentuk kita menurut keinginannya. Nah, setiap orang tentu saja Tuhan punya bentuk sendiri-sendiri. Saya dengan saudara tentu saja beda bentuknya. Tuhan punya rencana masing-masing. Si A bentuknya mungkin seperti ini, si B ini seperti ini. Sehingga pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup kita tentu pribadi pas pribadi itu berbeda. Itu menjawab supaya kita tidak bertanya lagi, mengapa dia ikut Tuhan kok diberkati, saya ikut Tuhan juga kok masih stuck seperti ini. Nah, artinya Tuhan punya bentuk-bentuk berbeda dalam kehidupan kita. Tidak bisa sama. Saya dengan orang tua saya tentu berbeda. Saya dengan adik tentu berbeda. Karena punya tujuan, punya bentuk berbeda. Tidak semua sama bentuknya, tetapi proses yang dilalui tentu sama. Makanya mari kita belajar malam hari ini tujuan pembentukan atau proses yang terjadi dalam hidup kita gitu ya, proses yang baik pun kadang juga membuat kita harus mengerti apa yang terjadi. Yang pertama gitu ya, dalam pembentukan itu yang terjadi ketika kita merasakan hal yang kurang baik atau hal yang baik itu, yang pertama tujuannya supaya menarik kita semakin dekat dengan Tuhan. Tujuannya supaya kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita terberkati, kalau kita dalam keadaan yang baik begitu ya, saat-saat ini, nah, tujuannya itu bukan kita semakin jauh dari Tuhan, justru semakin dekat kepada Tuhan. Nah, andai kata kita juga dalam proses yang sangat tidak baik, merasa keluarga, diri kita itu dalam lembah kekelaman, putus harapan, seolah-olah tak ada yang bisa menolong lagi. Ingat, memang pada dasarnya ketika kita dalam keadaan yang tidak baik itu justru mendorong kita supaya kita dekat dengan Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 34 ayat 19. Firman Tuhan katakan, Mazmur mengatakan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hatinya. Nah, dalam hidup kita apapun yang terjadi, ingat proses yang terjadi dalam hidup kita pertama itu supaya kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, bukan kita sombong,
bukan kita jauh dari Tuhan, tetapi justru ketika kita berkat Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan dan dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau dalam keadaan yang tidak baik, mari semakin dekat dengan Tuhan. Tentu Tuhan akan tolong. Kita baca Mazmur 34 ayat yang ke-19. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, yang remuk jiwanya. Ketika kita ada masalah, itu ingat Tuhan dekat dengan kita, gitu ya, bukan jauh. Nah, kita selalu dikalahkan oleh logika kita, pikiran kita, bukan dengan iman kita. Gitu ya. Makanya hari ini ketika kita dalam keadaan yang tidak baik, dalam pergumulan apapun, ketika kita dalam doa kita patah hati, remuk jiwa, ingat Tuhan dekat dengan kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu, ingat supaya kita berserah dekat dengan Tuhan. Ingat bahwa ketika Yusuf masuk dalam penjara, bukan Tuhan tidak bisa cegah supaya istri Potifar itu tidak menarik si Yusuf, atau bukan Tuhan tidak bisa mencegah Raja Dairus membuat surat perintah supaya orang-orang yang berdoa itu tidak dicampakkan ke gua singa, atau Tuhan tidak mungkin tidak bisa mencegah supaya kapalnya Paulus itu tidak terdampar. Tetapi semuanya itu terjadi. Yusuf di penjara, Daniel masuk ke dalam gua singa, Sadrak, Mesak dan Abednego minggu lalu harus masuk ke Parafia. Rasul Paulus terombang-ambing terdampar ke pulau, supaya mereka menyadari dan sikap mereka berserah. Nah, kita juga dalam hidup kita seizin Tuhan memang ada yang terjadi, supaya kita ini berserah sama Tuhan, supaya kita itu berhenti untuk sombong karena mengandalkan kemampuan kita sendiri. Ingat kembali ke dalam Yeremia tadi, kita hanya bejana. Bejana tak mungkin bisa membentuk dirinya sendiri. Tanah liat itu yang diinjak-injak orang, yang tak berguna, ketika di tangan penjunan tukang periuk menjadi harta yang sangat mahal harganya. Di Bali harga buci atau bejana itu diekspor ke Jepang bisa sampai ratusan juta. Tanah yang tanpa dibentuk diinjak-injak. Nah, ketika kita mau dibentuk dengan Tuhan, ketika kita mau dibentuk, entah itu rusak atau dalam keadaan baik, tentu kita itu menjadi hal yang bernilai. Bernilai bukan untuk diri kita. Nah, seringkali kita si bejana ini menganggap bahwa yang bernilai itu kita. Padahal kalau kita boleh pikirkan kembali, Tuhan yang membuat kita bernilai, dan harusnya ketika kita sudah bernilai menjadi kesenangan atau menjadi berguna bagi si pembuat itu. Itu ya yang pertama, tujuan pembentukan itu supaya kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Gak apa-apa banyak masalah terjadi, supaya semakin dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan dekat kepada hati kepada orang yang patah hatinya. Nah, lucunya begitu ya. Jadi kalau kita banyak masalah, harusnya suka karena Tuhan dekat. Gitu ya. Nah, yang kedua, tujuan dari pembentukan itu yang terjadi karena kita manusia yang sudah rusak dari ayat mencatat gitu ya, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, untuk membentuk karakter Kristus dalam hidup kita. Ingat bahwa kita ini sudah sejak lahir gitu ya, dosa turun temurun itu sudah ada dalam darah kita. Makanya kita 1 Petrus mengatakan kamu sudah ditebus oleh dosa-dosa nenek moyangmu. Nah, banyak hal yang terjadi begitu ya dalam hidup kita sejak manusia jatuh dalam dosa. Tentu kita penuh dengan dosa. Makanya Tuhan ingin membentuk karakter Kristus dalam hidup kita. Apa saja karakter Kristus dalam hidup kita? Tentu kita sudah paham masing-masing. Gitu ya. Ketika dalam kekurangan, belajar bersyukur, bukan mengeluh. Ketika melihat badai datang, kita tidak ribut dan resah gelisah,
tetap tidur tenang. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang menolong kita. Ketika kita dicaci maki, ketika kita diolok-olok, diludahi, kita harus bisa memaafkan. Bahkan ketika kita hianati, kita bisa mengampuni. Nah, itu karakter Kristus dalam hidup kita. Tentu kita sudah tahu, sudah kita paham, gitu ya. Pembahasan kita dalam kitab sudah kita paham. Makanya ada karakter Kristus dalam hidup kita. Ketika kita dalam keadaan yang tidak baik, di situ kita diuji. Bagaimana kita bisa berjalan, bisa sama dengan karakter Kristus. Kita baca Roma pasal yang kelima ayat 3 dan 4. Kesengsaraan dalam hidup itu menimbulkan ketekunan. Kita baca dalam Roma 5 ayat yang ke-34. Roma 5 ayat yang ke-34. Roma 5 ayat yang ke-34, ayat 3 dan yang ke-4. Roma 5 ayat yang ke-3, 4 dan ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ketika kesengsaraan itu ada, kesengsaraan itu akhirnya menimbulkan ketekunan, dan pada akhirnya gitu ya, akan ada pengharapan. Ayat yang kelima, 1, 2, 3 ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Setelah kesengsaraan, setelah masalah-masalah terjadi dalam hidup kita, akhirnya akan ada pengharapan. Pengharapannya dijamin Tuhan, dikatakan bahwa tidak akan mengecewakan. Ya, jadi itu poin kedua. Poin pertama dari supaya kita dekat dengan Tuhan. Poin yang kedua supaya kita ini dibentuk atau terbentuk karakter Kristus dalam hidup kita. Ya. Karakter Kristus tadi, kalau tadi dalam keadaan yang tidak baik, tidak mengeluh, tetap bersyukur dalam keadaan apapun, tetap seperti Tuhan, bisa belajar meresponi kesulitan. Yang ketiga, tujuan dari pembentukan atau proses dalam hidup kita sehari-hari, yaitu untuk melatih kita meresponi kesulitan. Untuk melatih kita meresponi kesulitan atau segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita seperti Tuhan Yesus. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika ada sesuatu, kita bisa meresponinya seperti Tuhan Yesus. Karena ingat bahwa Tuhan Yesus adalah dalam kita. Firman Tuhan kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2. Tuhan katakan siapa yang mengatakan dia di dalam Tuhan, dia wajib hidup sama seperti Yesus yang telah hidup. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes kedua ayat yang ke-6. 1, 2, 3 ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, barang siapa mengatakan bahwa ia dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Kalau kita katakan kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak Kristen, orang-orang percaya, harusnya dalam kehidupan kita mempraktikkan bagaimana cara Tuhan hidup. Contohnya, respon Tuhan Yesus dikala menghadapi kesulitan. Yang pertama tentu bahwa Tuhan ingat segala sesuatu rencana Tuhan itu indah. Begitu ya. Waktu itu kita ingat bahwa ketika Tuhan memberikan 5 roti dan 2 ikan, gitu ya. Yang lain resah dan gelisah, murid-murid cemas, gitu. Bahkan ada yang menyuruh Tuhan Yesus supaya orang-orang itu pulang, tetapi Tuhan tahu bahwa ada rencana Tuhan supaya memberikan makan orang-orang di sana. Bukan kekurangan, tetapi kita ingat cerita itu bahwa
justru berkelimpahan. Nah, kita dalam kehidupan kita sehari-hari ketika ada permasalahan yang terjadi, ingat bahwa Tuhan punya rencana. Nah, sengsara membawa kita tekun, bukan kabur dari masalah atau meninggalkan Tuhan, tetapi kita dituntut tekun supaya nanti ketekunan itu menghasilkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11. Jadi ingat, bila kita dalam pergumulan kita sehari-hari gitu ya, harus kita pahami bahwa segala sesuatu Tuhan merencanakan hal yang baik dalam hidup kita. Sudah, mari kita baca bersama Ibrani 12 ayat yang ke-11. 1, 2, 3, ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Gitu ya, jadi banyak ganjaran, banyak keadaan yang tidak baik dalam hidup kita memang tidak menimbulkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi hasilnya yaitu buah kebenaran yang menghasilkan damai. Itu ada dalam hidup kita. Itu yang terjadi. Banyak ganjaran boleh mendatangkan duka cita, tetapi hasilnya buah kebenaran. Kemudian yang kedua, kita ingat ketika kita menghadapi masalah, gitu, respon kita, Tuhan inginkan kita supaya kita tetap bersukacita dan mengucap syukur. 1 Tesalonika mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kemudian yang ketiga, tidak menyerah terhadap situasi. Banyak orang-orang gitu ya, ketika dalam proses itu justru menyerah, gitu ya, gugur, sehingga tidak terjadi pembentukan yang indah. Justru seperti itu tetap dalam keadaan yang tidak baik. Ketika kita mau dibentuk, tentu saja nanti kita akan bernilai mahal. Kalau tidak mau dibentuk, tentu akan menjadi rongsokan. Kita baca 1 Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38. Ayo dalam hidup kita, kalau kita itu mau diproses, ya, tidak mengundurkan diri, tidak meninggalkan Tuhan dalam keadaan yang tidak baik, tidak meninggalkan Tuhan dalam keadaan yang terberkati, ya, tidak sombong, gitu. Tentu Tuhan akan berkenan kepada hidup kita. Banyak masalah boleh terjadi, musim-musim dalam hidup kita boleh berganti, gitu. Tetapi ketika kita tetap tekun dalam mengikut Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita. Ibrani 10 ayat 38. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3, ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia menemukan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, kita orang Tuhan yang benar, cara hidup benar, harusnya kita hidup oleh iman. Tetapi kalau kita mengundurkan diri, Tuhan tidak berkenan. Kebalikannya, ketika kita mau bertahan, ketika kita bertekun, akhirnya Tuhan katakan Tuhan berkenan kepada kita. Nah, itu poin yang ketiga. Jadi tujuan membentukan itu supaya kita dekat dengan Tuhan, supaya membentuk karakter kita sama dengan Kristus, untuk melatih kita supaya kita merespon apa yang terjadi dalam hidup kita bisa seperti Tuhan Yesus. Kemudian yang keempat, menyadarkan kita bahwa kasih Allah itu lebih besar dari masalah-masalah yang terjadi. Untuk menyadarkan kita bahwa kasih Allah lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Kita ingat bahwa Rasul Paulus banyak mengalami proses dalam hidupnya. Rasul Paulus diibaratkan bagi bejana yang rusak, yang menganiaya orang-orang Kristen di masa itu. Tetapi Rasul Paulus mau dibentuk Tuhan, dipakai Tuhan melalui perjumpaan indah, sehingga hasilnya ketika dia mau dibentuk, ketika dicatat dalam kitab Roma, banyak hal yang terjadi.
dia di penjara, disesak. Kalau waktu itu saja Rasul Paulus menyerah dalam proses itu, Rasul Paulus menyerah dalam proses pembentukan itu, tentu saja kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ingat bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang diutus Tuhan untuk orang-orang bukan Yahudi, sehingga firman Tuhan, Injil itu sampai ke negeri kita dan sampai kepada kita. Nah, ketika dalam keadaan itu Rasul Paulus pernah berdoa sama Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam hidupnya dia terima, tetapi ada satu duri dalam dagingnya yang sudah dia berdoa 3 kali. Tetapi Tuhan katakan di balik kelemahan justru kemurahan Tuhan nyata dalam hidupnya. Kita juga seperti itu. Dalam hidup kita banyak kelemahan, banyak masalah. Enggak masalah, gitu ya. Enggak usah dipikirkan, tidak usah dirimasi, tetapi kita mau berserah, mau percaya bahwa di balik semuanya itu tentu Tuhan punya rencana yang indah dan Tuhan berikan kekuatan kepada kita. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Ayat yang sudah sering kali kita baca, 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, supaya justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus justru terlebih suka bermegah atas kelemahannya, supaya kuasa Kristus turun menaungi kita. Nah, kita mau belajar juga seperti Rasul Paulus. Ketika ada masalah harusnya kita itu bersuka, karena nyata kuasa Tuhan dalam hidup kita. Itu ya, dari pembentukan itu terjadi supaya kita dekat dengan Tuhan, membentuk karakter Kristus, melatih kita supaya kita bisa merespon setiap kesulitan yang terjadi sama seperti Tuhan. Kemudian menyadarkan kita bahwa kasih Allah lebih besar dari masalah kita. Nah, ketika dalam pembentukan itu, dalam proses yang kita alami, gitu ya, pribadi lepas pribadi, sering sekali ada tindakan-tindakan negatif yang sadar atau tidak sadar itu kita lakukan, sehingga memperlambat proses. Nah, ibarat kata, andai kata dalam pembentukan bencana itu yang sudah rusak, andai kata itu hanya butuh waktu 2 hari, tetapi karena kita gitu ya, banyak hal yang negatif, justru memperlambat. Harusnya 2 hari menjadi seminggu, harusnya 2 hari jadi sebulan, bahkan akhirnya tidak bisa dibentuk lagi karena kita hal-hal negatif. Kenapa dalam hidup kita terjadi begitu banyak masalah? Karena kita tidak lulus dari ujian-ujian itu. Nah, apa yang sering terjadi? Tindakan negatif apa yang sering terjadi? Yang pertama, kita itu keras kepala dan keras hati. Keras kepala, keras hati. Tindakan negatif ketika kita dalam proses. Keras kepala, keras hati. Dengar firman Tuhan, dengar, tetapi kita tidak melakukan. Dengar, tetapi kita tersinggung. Dengar, langsung menyalahkan si pemberita firman Tuhan, berpikiran negatif, sehingga tidak terjadi pembentukan. Harusnya ketika kita dengarkan firman Tuhan, dimanapun kita mendengarkan firman Tuhan, maunya kita dengar, kita dengarkan, kita terima dengan lapang hati, sehingga mau diubah. Kita baca dalam Mazmur 95 ayat yang ke-7. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Sudah kita dalam situasi yang tidak baik, gitu ya. Kemudian datang firman Tuhan supaya kita disuruh bertobat. Bangsa itu tadi katakan, kami mau berjalan sesuai keinginan kami. Nah, kita sering sekali itu sudah dalam keadaan yang tidak baik, gitu. Datang firman Tuhan, tetapi kita selalu mengandalkan kemampuan kita, keras kepala dan keras hati. Mazmur 95
Mazmur 95 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca Mazmur 95 ayat 7, 8, 9 dan yang ke-10. 1, 2, 3 ya. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat domba-nya dan kawan domba tumbuhan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku tumbuh pada kata itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanmu. Ya, Tuhan itu gembala kita dan kita kawanan domba, tetapi sering sekali kita itu keras hati. Nah, ayo, itu sikap yang harusnya kita buang dalam hidup kita ketika proses yang terjadi. Ayat merendahkan hati, ayat kita berserah sama Tuhan. Kemudian yang kedua, sikap negatif dalam proses pembentukan itu, tadi keras kepala. Yang kedua sering sekali terjadi adalah bersungut-sungut, bersungut-sungut menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang-orang di sekeliling Tuhan, sehingga pada akhirnya bukan proses atau pembentukan itu cepat terjadi, malah makin lama masalahnya harusnya sekecil saja tetapi menjadi besar sekali karena tadi bersungut-sungut. Ingat bahwa bangsa Israel itu bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, bersungut-sungut dalam setiap proses. Harusnya cepat sampai begitu ke tanah Kanaan, tetapi karena bangsa itu keras kepala, kurang sedikit bersungut-sungut, langsung membanding-bandingkan dengan negerinya. Padahal kita tahu bahwa mereka ketika di Mesir itu jadi budak, tetapi langsung bilang, wah di sana enak, minta apa saja ada. Tapi kita tahu faktanya. Tetapi itu harusnya cepat sampai. Tetapi karena mereka itu tadi keras kepala dan bersungut-sungut, 40 tahun berputar-putar di padang pasir, padang gurun. Kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 9. Ayo ketika kita dalam permasalahan, berhenti bersungut-sungut. Istri berhenti bersungut-sungut kepada suami dalam rumah tangga. Anak-anak, ayo jangan banyak menuntut, harusnya meringankan beban, harusnya mengerti situasi yang terjadi kepada orang tua. Boleh melihat gitu ya, wajah orang tua bagaimana dalam keadaan tidak baik kah, gitu ya, bisa membaca situasi. Jangan mengeluh bersungut-sungut gitu ya. Kami berdua diajarkan orang tua supaya bisa meresponi apa yang terjadi itu dengan cara bersyukur. Kalau seizin Tuhan nggak makan waktu dulu masa-masa perintisan, kalau gembala, kalau seizin Tuhan harus puasa hanya makan jagung, nggak bersungut-sungut. Malah enak orang Jerman makan jagung tinggi-tinggi. Kami terbukti bahwa kami tumbuh besar justru lebih tinggi dari orang tua. Menyikapi itu selalu diajarkan orang tua supaya selalu bersyukur, meresponi yang terjadi dengan apapun dengan bersyukur. Saya ingat waktu saya masih SD menjadi lelucon gitu, karena beli sepatu second itu disambung sampai dia bilang, wah sepatumu seperti badut gitu. Namanya waktu SD tentu saya pulang nangis lah gitu sama mama. Wah, bilang orang sepatuku sepatu baru. Saya ingat orang tua saya ajarkan, justru kau senang orang ketawa melihat sepatu baru. Kalau dia nangis, justru bahaya. Nah mulai saat itu dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan saya selalu belajar meresponi dengan sikap positif, tidak bersungut-sungut. Nah kita juga maunya dalam hidup kita ketika proses yang terjadi dalam hidup kita berhenti untuk bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayatnya ke-9 kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat yang ke-9. 1, 2, 3 ya.
Dan jangan kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang-orang dari mereka, sehingga mereka mati di pabrik ular. 10. Dan jangan bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dalam proses yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita bersungguh-sungguh, bukan menyelesaikan masalah, justru malah dibinasakan oleh malaikat maut. Ketika kita ada masalah dalam hidup kita, ayo berunding bersama, kemudian belajar menerima yang terjadi. Ingat yang lalu, kalau dulu diberkati Tuhan, kalau sekarang belum dalam proses gitu ya, kita tetap bersyukur, tidak bersungguh-sungguh. Ingat, sungguh-sungguh itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru membinasakan kita gitu ya. Yang terakhir, tindakan yang paling sering sekali ketika dalam proses, tidak sabar. Pertama tadi keras kepala, bersungguh-sungguh, tidak sabar, maunya cepat. Ingat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini butuh waktu 6 hari. Kemudian pada hari ke-7 Tuhan berhenti. Bisa nggak Tuhan ciptakan dalam 1 hari? Bisa dalam 1 hari. Semua tercipta, langit, bumi, matahari, binatang, tumbuhan, manusia, sekejap itu saja bisa. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Tetapi Tuhan ajarkan proses. Hari pertama ini dibuat, hari ini kedua, hari ini, sampai pada akhirnya manusia ditempatkan di Taman Eden. Artinya mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, ketika proses itu terjadi, ayo sabar. Abraham menanti janji Tuhan dengan sabar, walaupun istrinya tidak sabar. Dalam kasus itu ayat mencatat bahwa dia sabar. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 15. Ketidaksabaran adalah hambatan yang paling besar yang sering terjadi dalam pembentukan, dalam proses kehidupan kita, sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan yang gugur, yang kalah. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Ibrani 6 ayat 15. 1, 2, 3 ya. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Begitu ya, dalam hidup kita Tuhan sudah punya janji kepada kita. Tuhan berkati kita, Tuhan lindungi gitu ya. Tetapi dalam prosesnya dia, ayo sabar, berhenti keras kepala ketika disampaikan firman Tuhan, ditegur supaya kita berubah. Berhenti untuk bersungut-sungut antar manusia sama manusia, bersungut-sungut dengan Tuhan. Sungut-sungut bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru membinasakan kita. Ini yang menjadi renungan kita malam hari ini. Semoga kita bisa dapat mengerti bahwa dalam hidup kita Tuhan adalah penjunan kita. Kita dalam perjalanan Tuhan, kita mau dalam kehidupan kita dibentuk Tuhan, sehingga kita seperti pujian kita, semakin hari Tuhan ubah kita dari nafsani jadi rohani. Mari pemain musik masuk ke depan, kita akan datang menyanyi kembali kita akan pujian kita kembali, semakin hari dia ubah.